Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi di mata pelajaran matematika. Jangan bosan-bosan ya. Kita masih membahas tentang statistika. Sebelumnya kita sudah mengupas tuntas tentang data tunggal. Ya, ada penyajian data tunggal, ada ukuran pemusatan data tunggal, ada ukuran letak data tunggal, dan ukuran penyebaran data tunggal. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang data kelompok. Tapi di video kali ini kita hanya membahas tentang penyajiannya saja, penyajian data kelompok. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi, ada histogram, yang ketiga ada poligon frekuensi, yang keempat ada OGIF. Nah, bagaimana keseruannya dari keempat penyajian data kelompok ini? Yuk kita simak. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi dulu. Seringkali data tunggal yang kita peroleh dari pengumpulan data itu merupakan data tunggal yang banyak. Maka, untuk memudahkan membaca, data tunggal yang banyak itu kita sajikan ke dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Coba ini ada contoh 2 buah tabel. Coba tebak, ayo, mana yang tabel distribusi frekuensi data kelompok? Iya, yang kuning, yang data kelompok. Yang hijau adalah data tunggal yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, di video-video sebelumnya. Bagi yang belum menonton, setelah ini bisa nonton lagi. Bagi yang lupa, bisa nonton lagi juga. Ditonton ya. Oke. Perbedaannya apa sih data kelompok dan data tunggal? Tabelnya sama-sama bentuknya tabel, tapi perbedaannya di sininya nih, di nilainya ini, berat badannya. Kalau di data kelompok, dia ada intervalnya, ada rentangnya dari 39 sampai 42, dari 43 sampai 46, dan seterusnya. Kalau data tunggal, dia hanya satu saja, berupa satu nilai saja, gitu ya. Dan di data kelompok itu cenderung banyak datanya. Iya, oke. Sebelum kita membahas bagaimana sih caranya membuat tabel data kelompok, nah mari kita ikuti istilah penting dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini tabel yang sebelumnya kita jadikan contoh. Nah, istilah yang pertama itu ada kelas. Kelas adalah interval suatu data yang memuat beberapa data. Tabel di atas memuat 5 kelas, yaitu kelas pertamanya 39 sampai 42, kelas keduanya 43 sampai 46, kelas ketiga berapa? Iya, 47 sampai 50 dan seterusnya. Oke. Sampai kelas ke-5. Ngerti ya? Yang kedua ada batas kelas. Pada setiap kelas, nilai terkecil disebut batas bawah kelas. Nilai terbesar disebut batas atas kelas. Jadi, batas kelas itu ada 2, batas bawah dan batas atas. Contoh ya, pada kelas interval 39 sampai 42, kelas pertama berarti ya, batas bawahnya itu adalah 39, batas atasnya 42. Coba nih, Ibu tanya, kalau kelas kedua batas bawahnya berapa? Betul, 43. Kalau batas atas dari kelas kedua, iya 46. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya ada tepi kelas. Tepi kelas itu ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu caranya batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Contoh nih contoh. Contohnya pada kelas interval 43 sampai 46. Berarti itu kelas kedua. Tepi bawahnya berapa? Ingat, tepi bawah itu batas bawah kurang 0,5. Batas bawahnya adalah 43 dikurang 0,5 jadi 42,5. Kalau tepi atasnya, batas atas 46 ditambah 0,5 jadinya 46,5. Gampang ya, tapi tolong dibedakan antara batas kelas dan tepi kelas. Pokoknya tepi itu yang paling pinggir-pinggir, yang paling ujung-ujung, yang koma-koma ya. Ada panjang kelas. Selanjutnya, panjang kelas itu atau lebar kelas atau interval kelas.
Apa sih itu? Selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Jadi, tepi atas dikurang tepi bawah. Panjang kelas pada setiap kelas adalah sama. Nah, contoh ya, panjang kelas pada tabel tersebut itu adalah 4. 4 itu dapat dihitung dari kelas mana saja. Misalkan kita menghitungnya dari kelas 43 sampai 46. Berarti kita ambil contohnya dari kelas kedua ya. Tepi kelas atas dikurang tepi bawah. Tepi atasnya 46,5 dikurang tepi bawahnya 42,5. Menghasilkan 4. Oke. Coba kita cek di kelas yang lain. Coba 50 ini kelas ketiga ya, coba ya. Tapi atasnya berapa? Iya, 50,5. Tapi bawahnya betul 46,5. 50,5 dikurang 46,5 berapa? 4, sama-sama 4 hasilnya. Berarti kalau mencari panjang kelas itu bisa dicek di kelas yang mana saja, di kelas manapun bisa. Karena panjang kelas di setiap kelas itu adalah sama. Tepi atas dikurang tepi bawah, hasilnya sama. Selanjutnya, ini istilah yang terakhir, yaitu ada titik tengah kelas. Titik tengah itu caranya batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Contoh ya, titik tengah pada kelas interval yang pertama, 39 sampai 42 adalah, iya, batas bawah 39, batas atas 42. Tinggal ditambah dibagi 2, hasilnya 40,5. Ya, 39 bagi 2 adalah berapa tuh? 100, kok 181, ya. 41 bagi 2, 40,5. Nah, oke, selesai istilah penting dalam tabel data kelompok. Oke ya, tolong diingat-ingat, dicermati, karena istilah-istilah ini nanti akan berguna di materi-materi selanjutnya pada data kelompok. Jadi ini sebagai dasar kalian, sebagai pengetahuan kalian yang pertama kali. Oke, bisa dilanjut? Bisa. 1, 2, 3, lanjut. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, berikut itu ada sebuah data dari 48 siswa SMA kelas 12. Ya, nih, ini datanya. Buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok dari data tersebut. Nih, diketahui banyak data atau N-nya sama dengan 48. Data minimumnya berapa di sini? Data yang paling kecil 45 dan data maksimumnya, data paling besarnya 74. Ya. Langkah pertama, kita harus menentukan jangkauannya dulu. Jangkauan masih ingat di ukuran penyebaran data tunggal? Iya, jangkauan itu X max kurang X min. X max 74, X minnya 45. Jadi jangkauannya 29. Langkah kedua, menentukan banyak kelas. Disimbolkan dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log berapa? N-nya diganti dengan, iya, N itu adalah banyak data, jadi log 48. Oke, menghasilkan 6,548. Jadi lognya ini nanti bisa diketahui ya. Nanti dituliskan saja log 48-nya, terus baru dikali 3,3, terus baru ditambah 1. Menghasilkan 6,548. Nah, di sini kita bulatkan ke atas. Jadi, K-nya itu sama dengan 7. Nah, udah ketemu berarti nanti kita akan membuat tabel dengan banyak kelas 7. Selanjutnya mencari panjang kelas atau C. Caranya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi 29 dibagi banyak kelasnya 7. 29 bagi 7 adalah 4,14. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 5. Oke. Nah,
Kalau sudah ketemu, kita sudah menemukan X max-nya 45, X min-nya 74, jangkauannya 29, banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 5. Maka lalu kita susun dalam sebuah tabel. Nah, ini sudah ada turusnya. Begini berarti caranya. Yang pertama, kita harus membuat ini dulu, batasnya ini dulu, membuat kelas-kelasnya ini, batas kelasnya. Kelas pertama dulu yang akan kita tentukan. Kenapa ini langsung 43? X min-nya, sorry ya, ini maksudnya X min-nya 45, X max-nya 74. Kenapa ini mulai dari 43? Mulainya ini boleh dari mana saja, yang penting dia nggak jauh-jauh dari X min-nya. X min-nya kan 45, boleh kalian mulai dari 45, boleh. Boleh juga dimulai dari 42, atau boleh dimulai dari 43. Ini di sini kita mulai dari 43 ya. Nah, kalau dimulai dari 43 dengan panjang kelas 5 berarti 43 sampai 47. Coba kita hitung dari 43-nya ikut. 43, 44, 45, 46, 47. Nah, 5 kan rentangnya, panjang kelasnya, intervalnya kan 5, C-nya. Udah pas ya berarti. Oke. Nah, lalu kita tentukan kelas yang kedua ini, 48. Karena habis 47 kan 48. Nah, 48 sampai berapa supaya panjang kelasnya 5? Kita hitung lagi, 48-nya ikut. 48, 49, 50, 51, 52. Ya, setelah 52 ada 53. 53 sampai 57. Cara menghitungnya sama, 53-nya ikut. Terus setelah 57, 58. 58 sampai berapa supaya panjang kelasnya 5? Sampai 62 dong, kan 58-nya ikut. 58, 59, 60, 61, 62. Setelah 62, 63. 63 sampai, iya 67. Setelah itu 68. 68 sampai 72. Setelah itu 73 sampai 77. Intinya panjang kelasnya harus sesuai dengan yang kita hitung tadi, sesuai dengan perhitungan kita awal tadi. Ya, perhitungan awalnya panjang kelasnya harus 5 nih. Semuanya ini panjang kelasnya sudah 5 semua ya. Iya, dan banyak kelasnya jangan lupa diperhitungkan. Banyak kelasnya yang kita perhitungkan tadi ada 7. Berarti kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah pas ya. Banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 5. Nah, kalau sudah pas, ini sudah pas semuanya di sini, nanti kita gini. Caranya, kita lihat datanya satu persatu. Data yang pertama berapa di situ? 54 nih. 54 ada di mana? 54 ada di kelas yang ketiga di sini. Ini berarti set. Nih, ini ya. Terus 50. 50 ada di mana? 50 ada di kelas kedua. Di sini seret. Terus 53 ada di mana? 53 ada di kelas ketiga. Tambah sini seret. Terus 54 ada di mana? 54 ada di kelas ketiga juga. Set. Terus 60. 60 ada di mana? 60 ada di kelas keempat. Ini seret. Begitu seterusnya sampai data terakhir nih. Sampai data ke-48. Ini semuanya dibuat turus. Oke? Nah, setelah turusnya jadi, semuanya dimasukkan ke dalam turus, kita hitung frekuensinya. Kelas pertama berapa frekuensinya? 1. Kelas kedua turusnya totalnya berapa? 6. Kelas ketiga totalnya berapa? 13. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Nah, begitulah cara menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Terlalu cepat nggak ya? Nggak ya, cukup ya. Nanti kalau terlalu lambat, penjelasannya durasinya terlalu panjang. Oke, lanjut ya. Tabel sudah beres ya. Tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sudah. Oke, selanjutnya apa nih? Kalau misalkan masih bingung, teman-teman bisa mengulang lagi, di back lagi ya ininya. Maksudnya mundurin, bisa dimundurin lagi. Ngulang dari awal.
ya nonton videonya. Oke. Nah, ini kalau sudah 5 dikasih garis-garis gini ya. Biar enak hitungnya, oke? Nah, selanjutnya yaitu membuat histogram. Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi berkelompok. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menggambar sumbu horizontal untuk nilai dan sumbu vertikal untuk frekuensi. Yang kedua, menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Alas persegi panjang menunjukkan panjang kelas atau C, yaitu dari tepi bawah kelas sampai tepi atas kelas. Sedangkan tingginya menunjukkan frekuensi. Yang ketiga, di atas setiap persegi panjang dapat ditulis frekuensi masing-masing agar histogram mudah dibaca ya. Oke. Selanjutnya, langsung saja kita buat ini, apa namanya? Ini mana nih kursornya? Lanjut. Kok ini nggak bisa diklik? Ini gimana? Nih. Astagfirullah. Ini gimana nih? Lanjutannya nih. Oke. Nah, ini dia. Oke. Ini tabelnya tadi ya. Terus kita buat histogramnya. Nih, langkah pertama kita gambar sumbu horizontal yang berisi nilai. Nilainya itu tepi bawah. Nih, tepi bawah kelas pertama berapa? Iya, 42,5. Tepi atasnya 47,5. Sekarang kelas kedua, tepi bawahnya 47,5. Nih, tepi atasnya 52,5 dan seterusnya. Tepi bawahnya 53,5, kelas ketiga, tepi atasnya 57,5. Ini tahu ya? Iya. Oke. Ini semuanya berisi tepi bawah. Tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Oke. Tepinya itu dilihat dari sini loh. Nah, dilihat dari ininya. Nih, 43 sampai 47, tepi bawahnya 42,5, tepi atasnya 47,5. Terus kelas kedua, tepi bawahnya 47,5, tepi atasnya 52,5. Jadi, tepi atas kelas pertama itu merupakan tepi bawah dari kelas kedua. Jadi, nyambung gitu nanti histogram itu. Lalu kita buat yang sumbu vertikalnya itu merupakan frekuensi nih, itu frekuensinya. Oke, setelah itu kita buat deh persegi panjangnya dari 42,5 sampai 47,5 frekuensinya berapa? 1. Terus setelah itu dari 47,5 sampai 52,5 frekuensinya 6. Kita buat persegi panjang setinggi 6. Terus setelah itu kita buat persegi panjang setinggi 13, terus 16, 6, 4, dan 2 yang terakhir. Nah, ini namanya histogram. Kalau histogram itu persegi panjangnya persegi panjangnya mepet-mepet. Kalau diagram batang persegi panjangnya ada spasinya gitu ya. Oke. Lanjut. Yang bawah merupakan tepi ya. Nah, setelah itu kita tulis frekuensi masing-masing di atas persegi panjang. Nih, 1, 6, 13, supaya histogramnya mudah dibaca. Seperti itu. Oke? Oke. Nah, setelah itu poligon.
Jika titik-titik tengah dari sisi atas setiap persegi panjang yang berdekatan pada histogram dihubungkan, maka akan diperoleh grafik garis yang disebut poligon frekuensi. Nah, coba nih. Ini kan ada tadi histogram yang kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita buat titik-titik di tengah-tengah persegi panjangnya. Tuh. Nah, titik, titik, titik. Kok nggak keluar titiknya? Titik. Nah, titik, 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 titik. Nih, kita buat titik di tengah-tengah persegi panjang. Lalu kita hubungkan titik-titiknya dengan sebuah garis. Nah, garis-garis coklatnya itu merupakan poligon frekuensi, oke? Iya. Dan yang sumbu vertikal ini adalah frekuensinya, oke? Gampang ya? Bisa digabung nih, poligon sama histogram bisa disajikan dalam satu diagram seperti ini, bisa. Tinggal dikasih titik di tengah persegi panjangnya. Tapi bisa juga dipisah poligonnya, seperti ini. Nah, coba perhatikan. Kalau dipisah, yang bawah itu langsung ditulis titik tengahnya. Coba kita lihat, 45. 45 ini titik tengah dari, iya, titik tengah dari 43 sampai 47. Jadi 43 tambah 47 dibagi 2, jadinya 45. Iya. Iya. Oke, terus ada 50 ya. 50 itu titik tengah antara 48 dan 52. Oke, ya. Terus 55 itu adalah titik tengah antara 53 dan 57. Caranya titik tengah gimana? Kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya di dalam istilah-istilah ya. 53 tambah 57 bagi 2, hasilnya 55. Dan seterusnya ya, ini tetap 75 ini berarti titik tengah dari kelas yang terakhir. 73 tambah 77 dibagi 2. Oke, setelah itu langsung aja kita hubungkan dengan frekuensinya di titik-titik. Titik tengah yang pertama berarti frekuensinya 1. Titiknya ada di 1, frekuensi 1. Ini mana nih? Nah, terus 6, 13, 16, 6, 4, dan 2. Setelah itu kita hubungkan garis-garisnya. Oke. Nah, ini namanya poligon frekuensi jika dia di ini sendiri, oke? Oke. Paham ya? Kalau misalkan dia berdiri sendiri, tidak disajikan bersama histogram, dia itu harus ditulis titik tengahnya aja langsung, oke? Oke. Udah ya, poligon jelas ya, jelas. Oke, sekarang apa lagi nih? Sekarang OGIF nih. OGIF adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. OGIF itu terdiri dari OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau OGIF negatif dari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini contohnya kita pakai tabel yang sebelumnya juga. Jadi, untuk menentukan OGIF, untuk menggambar OGIF, kita harus menentukan dulu nih frekuensi kumulatif kurang dari sama frekuensi kumulatif lebih dari. Caranya bagaimana? Frekuensi kumulatif kurang dari sebelumnya sudah pernah Ibu singgung waktu kita membahas contoh soal yang kedua pada persentil. Ya, ada frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini coba Ibu ulangi lagi supaya kalian ingat nih. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari, kita mulai dari frekuensi yang paling atas, 1 ya. Kita tulis 1 di sini.
Nah, setelah itu FKK yang kedua ini didapat dari mana? Dari 1 ditambah 6, jadinya 7. Oke. Setelah itu 7 tambah 13 jadi 20, lalu 20 tambah 16 jadi 36, lalu 36 tambah 6 jadi 42, 42 tambah 4 jadinya 46, 46 tambah 2 jadi 48. Oke? Iya. Kalau lebih gampangnya kita mulai dari frekuensi yang terakhir. Kita mulai dari yang terakhir. Berapa? 2. Iya. 2. Setelah itu 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, ada 12. 12 tambah 16, 28. 28 tambah 13, 41. 41 tambah 6, 47. 47 tambah 1 menghasilkan 48. Itu ya caranya. Tinggal ditambah-tambah saja dengan frekuensi yang berikutnya. Kalau FKK dimulai dari frekuensi paling atas, kalau FKL dimulai dari frekuensi paling bawah. Oke? Oke. Nah, ini disajikan lagi tabel FKK dan FKL-nya. Setelah itu langsung kita tampilkan di OGIF-nya. Di diagramnya, kita buat OGIF-nya nih, sudah siap nih. Kita buat sumbu X-nya, lalu kita isi dengan tepi-tepinya, tepi bawah, tepi atas dari setiap kelas. Setelah itu kita buat sumbu vertikalnya dengan frekuensi, ya. Oke, kita tulis frekuensinya dengan skala yang sama. Lalu kita buat OGIF positifnya dulu ya. Kalau OGIF positif berarti menggunakan apa? Iya, menggunakan FKK. Coba kita bacanya begini, dari 42,5. Karena kita pakainya frekuensi kumulatif kurang dari, maka bacanya gini. Coba kalian lihat ada berapa orang sih yang berat badannya kurang dari 42,5? Coba kita lihat. Iya, tidak ada yang kurang dari 42,5, yang ada lebih dari 42,5. Jadi kita tulis, kita dikasih titik 0 di situ. Karena tidak ada. Ini gimana nolnya? Titiknya tidak muncul. Harusnya muncul. Munculnya di mana? Wow. Nah, itu nolnya sudah muncul. Oke, terus selanjutnya berapa sih berat badan yang kurang dari 47,5? Iya, ada 1. Kalau gitu, yang kurang dari 52,5, 7. Ya, titiknya mana sih ini? 7. Yang kurang dari 57,5, FKK selanjutnya 20. Yang kurang dari 62,5, 36. Yang kurang dari 67,5, 42. Yang kurang dari 72,5 ada 46 orang. Yang kurang dari 77,5 ada 48 orang. Nah, seperti ini kita sudah mentitik-titik, lalu kita hubungkan titik-titiknya, nak. Nah, jadi deh. OGIF positif namanya, jeng-jeng. Sekarang kita buat OGIF negatifnya ya, siap ya? Oke, kalau OGIF negatif kita gunakannya pakai frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau lebih dari, kita bacanya berarti juga lebih dari. Berapa sih berat badan yang lebih dari 42,5? Yang lebih dari 42,5? Iya, 48. Semuanya kan lebih dari 42,5 berat badannya. Kita kasih titik di 48. Pasti ini mana lagi? Munculnya susah sekali titiknya. Oke. Nah, setelah itu 47,5. Berapa sih berat badan yang lebih dari 47,5? Lebih dari 47,5 berarti kan dari 48 sampai ke bawah. Berapa? Iya, ada 47 orang. Oke. Kalau yang lebih dari 52,5 ada? Iya, 41. Kalau lebih dari 57,5 ada 28 orang. Kalau lebih dari 62,5
Iya, 12, terus 6, terus 2. Nah, yang terakhir yang lebih dari 77,5, kira-kira berapa orang? Iya, 0 orang, karena kan di situ cuma sampai 77, kan tidak mungkin berat badannya lebih dari 77,5 ada orangnya, ya kan? Nah, setelah itu dihubungkan garis-garisnya, titik-titiknya. Nih, dihubungkan. Oke, ini adalah ogive negatif. Seperti itu cara membuat ogive. Berarti sudah selesai nih. Tabel sudah, histogram sudah, poligon sudah, ogive juga sudah. Kalau misalkan kurang jelas, bisa ya diputer-puter ulang ya. Ini suaranya ibu nih, sambil diperhatikan lagi videonya, gambarnya, slide-slide-nya, grafik-grafiknya. Oke? Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan ceramah dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.